Ya, oke anak-anak. Bu Reni mau melanjutkan penjelasan Bu Reni untuk yang kedua, ini video pembelajaran yang kedua, masih mengenai kelompok sosial ya. Terakhir Bu Reni membahas mengenai kelompok sosial dengan tipe solidaritas mekanik dan organik yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Sekarang kita melihat klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Menurut Ferdinand Tönnies ada dua macam kelompok sosial, yaitu kelompok Gemeinschaft, tulisannya Gemeinschaft ya. Membacanya adalah Gemeinschaft, dan yang satu adalah Gesellschaft. Ya. Nah, untuk Gemeinschaft ini sering disebut dengan istilah paguyuban untuk bahasa Indonesianya. Sedangkan Gesellschaft ini disebut patembayan. Kalau Gemeinschaft, Gesellschaft yang mengemukakan adalah Ferdinand Tönnies. Kalau paguyuban dan patembayan yang mengemukakan adalah Profesor Dr. Djoyo-Diguno. Nah, di sini Ferdinand Tönnies mengatakan bahwa tipe yang pertama yaitu tipe Gemeinschaft. Menurut penelitian Ferdinand Tönnies, tipe yang Gemeinschaft ini mempunyai ciri yaitu hubungan yang sangat akrab, sangat intim. Dan segala sesuatunya itu bersifat pribadi. Jadi, orang yang satu mengenal orang yang lain itu secara mendalam, secara personal. Nah, selain itu, mereka juga cenderung mempunyai sikap yang eksklusif. Jadi mereka cenderung mau berkomunikasi, berinteraksi hanya dengan orang-orang di sekitarnya saja. Mereka cenderung tidak mau meluaskan pergaulannya pada kelompok lain. Jadi mereka lebih terfokus hanya pada kelompoknya sendiri. Nah, menurut Ferdinand Tönnies, kelompok ini biasanya punya ikatan yang kuat. Misalnya sama-sama menganut agama tertentu, mungkin juga ikatan perkawinan di dalam keluarga, ikatan di dalam kekerabatan, atau mereka mempunyai ideologi yang sama gitu ya. Jadi mereka punya hubungan batin yang sangat kuat, dan hubungan batin ini cenderung kekal atau langgeng, berlangsung dalam waktu yang lama. Gemeinschaft ini dibagi 3 macam. Yang pertama yaitu Gemeinschaft by blood, yaitu paguyuban karena ikatan darah atau keturunan, misalnya di dalam keluarga atau kelompok kekerabatan, atau sering disebut dengan kelompok genealogis dari kata gen ya. Yang kedua yaitu paguyuban. Ini mereka mempunyai hubungan yang dekat karena sama-sama tinggal di wilayah tertentu. Nah, ini biasanya mereka tinggal dalam satu desa yang agak terpencil gitu ya. Jadi yang jarang berhubungan dengan kelompok lain. Jadi mereka mempunyai ikatan yang sangat kuat. Bisa saya sebut misalnya suku Baduy. Nah, ya. Atau mereka yang tinggal di laut, yaitu kampung suku laut ya. Nah, karena mereka tersatukan oleh tempat tinggal, ini disebut Gemeinschaft by place. Kemudian yang ketiga yaitu Gemeinschaft by mind ya. Nah, ini karena mereka sama-sama mempunyai kepercayaan yang sama. Misalnya sama-sama mengikuti aliran kebatinan atau sekte-sekte tertentu. Atau mereka mempunyai ideologi yang sangat kuat. Ya, ini biasanya berkaitan dengan aliran-aliran kepercayaan atau mereka punya
ya ini ya mempunyai prinsip yang sangat kuat, ini biasanya mereka cenderung agak antipati ini dengan kelompok lain. Nah, itu untuk yang Gemeinschaft. Nah, selain itu ya, di dalam Gemeinschaft atau paguyuban tadi, mereka lebih mengutamakan pada Commonweal. Jadi bagaimana keinginan kelompok. Jadi hampir sama dengan ciri solidaritas mekanik ya, hampir sama. Tetapi kalau di sini lebih menekankan pada paguyuban, lebih menekankan pada kedekatan hubungan sosialnya. Nah, di dalam Gemeinschaft itu ada pengertian atau understanding antara anggota satu dengan yang lain. Jadi seolah-olah semuanya itu serba alami. Oh, aturannya juga alami. Maksudnya alami bagaimana? Ini sudah warisan dari nenek moyang yang dulu. Sudah diteruskan saja. Jadi kehidupan mereka dekat sekali. Makanya tadi diwarnai dengan intimitas yang sangat tinggi. Dan kalau di dalam Gemeinschaft ini ada permasalahan, mereka nggak bisa langsung menyelesaikan. Oh, masalahnya hanya masalah misalnya ekonomi tok, enggak. Karena apa? Di dalam Gemeinschaft itu aspek kehidupan yang satu selalu terkait dengan aspek kehidupan yang lain. Jadi mereka tidak bisa hanya menggunakan akal atau rasio, enggak. Perasaan main di sini. Jadi kalau menyelesaikan masalah ya rodok bulet gitu. Ya. Beda dengan yang Gesellschaft. Nah, kalau Gesellschaft ini mungkin lebih mendekati pada solidaritas organik ya. Jadi Gesellschaft ini untuk kelompok yang hubungan sosialnya itu berlaku dalam waktu yang pendek dan segala sesuatunya itu bersifat formal dan mekanis ya. Mekanis itu maksudnya di sini bukan seperti solidaritas mekanik ya. Maksudnya mekanis ini semuanya sudah diatur gitu. Seperti mesin ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa saling mencampuri. Dan di dalam Gesellschaft ini perasaan nggak main di sana. Tapi yang lebih dominan adalah rasio. Kalau yang Gemeinschaft itu justru perasaan di sana yang diutamakan, tapi kalau di sini mereka rasio. Jadi mereka berhubungan itu hanya atas dasar kontraknya, atas dasar perjanjiannya. Perjanjiannya ya ekonomi, ya sudah ekonomi. Urusan yang lainnya nggak boleh dimasukkan di situ. Ya. Nah, Gesellschaft ini memang ada pada masyarakat yang modern, sehingga mereka cenderung berhubungan hanya dalam hal-hal tertentu, itu pun sifatnya hanya resmi. Pokoknya mereka ya kaku ya hubungannya ya. Ya sudahlah urusannya kalau masalah hukum ya hukum. Entah mau kamu keluargamu kayak apa itu bukan urusan saya. Lu gue gitu. Itu pada masyarakat dengan tipe Gesellschaft ya. Sebagai contoh Gesellschaft atau patembayan ini adalah interaksi melalui internet. Kenapa? Hal ini disebabkan patembayan itu bersifat sebagai kelompok yang hanya ada di dalam pikiran. Jadi yang kira-kira unsur perasaan udahlah dikesampingkan saja gitu. Seseorang menjadi anggota dalam suatu Gesellschaft atau patembayan itu karena alasan-alasan yang logis, bukan karena mesake, bukan karena marah, bukan. Ya. Nah, kalau tadi yang Gemeinschaft itu hubungannya itu cenderung eksklusif, hanya mau berhubungan dengan orang-orang tertentu, kalau yang Gesellschaft enggak. Mau berhubungan dengan semua orang. Yang penting urusan saya dengan kamu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kalau enggak ada urusannya, enggak. Cuek aja mereka. Jadi lebih mengutamakan pada individu. Saya mau berhubungan dengan kamu karena ada ikatan, ada kontrak. Kalau enggak, terserah, aku nggak kenal kau juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang Gemeinschaft enggak, lebih menekankan pada perasaan. Ya. Nah, kemudian klasifikasi yang lain yaitu menurut Charles Hurton Cooley ya.
Nah, kalau menurut Charles Harton Cooley, kelompok dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Harton Cooley, ya. Kelompok primer ini kelompok yang ditandai dengan adanya interaksi yang lebih erat antar anggotanya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan jumlah ya. Kalau kelompok primer itu jumlahnya sedikit, sehingga mereka saling mengenal dan cenderung berhubungan face to face, jadi saling bertatap muka. Nah, di dalam kelompok yang primer ini hubungannya cenderung karena mereka akrab, sering curhat satu dengan yang lainnya, mereka cenderung lebih percaya pada hal-hal yang irasional, yang berkaitan dengan magic, yang berkaitan dengan dukun, ya, berkaitan dengan kekuatan supranatural. Ya. Tapi mereka mempunyai kekeluargaan yang sangat tinggi. Contoh kelompok primer yang paling utama itu adalah keluarga. Sedangkan yang lainnya mungkin kelompok pengajian, kelompok belajar, kelompok teman sepermainan. Jadi hubungannya sudah akrab sekali. Ya. Beda dengan kelompok sekunder. Kalau kelompok primer tadi jumlah anggotanya cenderung sedikit. Kalau kelompok sekunder ini jumlah anggotanya sangat banyak. Ya. Dan mereka tersatukan itu karena faktor urusan atau hal-hal yang resmi. Misalnya tersatukan karena pekerjaan yang sama, karena aktivitasnya yang sama. Itu yang kelompok sekunder. Ya. Jadi mereka lebih rasional, misalnya dalam organisasi Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian di parpol-parpol, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan Wartawan Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia. Ya. Jadi lebih ke arah organisasi-organisasi yang formal. Itu kelompok sekunder. Ya. Kemudian yang lainnya yaitu menurut Sumner. Sumner membagi kelompok menjadi 2 macam, yaitu kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group ini sering diidentikan dengan kelompok kami. Ya. Kami siswa SMA Negeri 1 Grabak. Kami 10A siswa SMA Harapan Pertiwi. Jadi kami kelas ini. Kami kelompok petani. Kami kelompok pelajar. Nah, kebalikan dari in-group yaitu ada out-group. Ya. Kalau dengan kelompok kami itu mereka merasa memiliki, merasa bahwa identitas mereka ada di dalam kelompoknya. Nah, out-group itu adalah kelompok yang dianggap pesaingnya atau kelompok yang bukan kelompok mereka. Biasanya ditandai dengan sikap yang kadang-kadang antipati atau kadang-kadang antagonis dengan kelompok lain. Ya. Kadang dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sering nyebut piye lah mereka kelas anu kan yang kelas kami yang baik Bu. Nah, ini menunjukkan adanya rasa memiliki in-group feeling terhadap kelompok kami. Ya itu dulu anak-anak, nanti saya lanjutkan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon diperhatikan.